Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivatul Mutohoro, NIM 19503100001. Di sini saya dari kelompok 5 dari mata kuliah Manajemen Pendayagunaan Siswa. Kelompok saya mendapatkan materi yaitu manajemen dan fungsi pengelolaan zakat. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari lembaga zakat. Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzaki, baik perorangan maupun badan usaha, di mana penerimaan zakat tersebut harus sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku. Lembaga zakat juga merupakan suatu lembaga yang berperan untuk menerima zakat dan mendistribusikan dari orang yang memberikan zakat atau muzaki kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai peran lembaga zakat dalam bingkai keragaman Indonesia. Pada saat ini, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia masih berada di titik yang sangat minimal. Asumsi bahwa ekonomi kaum duafa telah ditunjang oleh lapangan kerja dan ditunjang oleh pembangunan hasil pungutan pajak, sejauh ini masih merupakan asumsi yang belum tercapai. Sebenarnya memaksimalkan peran dari zakat ini sendiri bisa untuk memberdayakan masyarakat, akan tetapi belum sepenuhnya bisa tersampaikan dari fungsi-fungsi atau tujuan zakat tersebut atau tujuan lembaga zakat tersebut. Adapun potensi dari zakat di Indonesia yang belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan karena belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan zakat, administrasi, dan pendistribusian zakat, serta masih kurangnya akan evaluasi terhadap lembaga zakat ini. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga saat ini masih bertaraf klasikal atau bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi sehingga kurang berdampak kepada masyarakat umum. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Dewihandiani, NIM 1950311. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Mbak Afifah, yakni yang B, fungsi dan tugas pokok lembaga zakat. Nah, menurut UU nomor 23 tahun 2011 tentang lembaga pengelolaan zakat, itu ada dua lembaga yang mengelola, mendistribusikan dan menggunakan zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional atau sering kita sebut dengan Basnas, dan Lembaga Amil Zakat atau disingkat dengan LAS. Nah, Badan Amil Zakat Nasional itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Nah, secara kelembagaan itu bersifat mandiri dan non-struktural. Nah, untuk mendukung pelaksanaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota itu dibentuk Basnas provinsi dan Basnas kabupaten atau kota. Ya, Basnas provinsi itu dibentuk oleh menteri atas usul gubernur dan mendapat pertimbangan dari Basnas pusat atau nasional. Nah, Basnas kabupaten atau kota itu dibentuk oleh menteri atau pejabat dan ditunjuk atas usul bupati atau wali kota setelah mendapat pertimbangan dari Basnas pusat. Nah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas provinsi, Basnas provinsi dan Basnas kabupaten atau kota itu dapat membentuk UPZ atau unit pengelolaan zakat. Nah, tugas dan fungsi Basnas itu dalam melaksanakan tugas, Basnas itu menyelenggarakan fungsi ada beberapa, yakni yang pertama perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang B, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang C, pengendalian
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang D yakni pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Mas Fajar. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang Lembaga Amil Zakat Nasional atau LAS. LAS merupakan lembaga pengelolaan zakat atas inisiatif dan masyarakat. Dari masyarakat sampai saat ini ada 17 LAS skala nasional yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Di antaranya NU Care Lazismu, Dompet Duafa, di antara DT Peduli Rumah Zakat. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina, dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, LAS harus memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya. Pengukuhan LAS dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agama atas usulan dari LAS yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan. Adapun persyaratan untuk mendapatkan izin, setidaknya LAS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, terdaftar sebagai organisasi masyarakat Islam yang mengelola di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Yang kedua, berbentuk badan hukum. Yang ketiga, mendapat rekomendasi dari Basnas. Yang keempat, memiliki pengawas syariat. Yang kelima, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Yang keenam, bersifat nirlaba. Yang ketujuh, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Dan yang terakhir, bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berskala. Dan yang selanjutnya, di Indonesia sendiri tugas mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, serta mengatur segala urusan zakat dan sedekah ditangani oleh BAS dan LAS. Secara singkat, BAS didirikan oleh pemerintah Laos lewat usulan Kementerian Agama. Sedangkan LAS adalah lembaga pengelolaan zakat berstatus swasta. Secara umum, baik BAS maupun LAS memiliki fungsi dan peranan yang sama, yakni yang sebagai berikut. Yang pertama, mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat atau muzaki. Yang kedua, mendata orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Yang ketiga, mengambil dan mengumpulkan zakat dari para muzaki perorangan atau badan. Yang keempat, mencatat zakat masuk dan keluar. Yang kelima, menjaga harta zakat. Yang keenam, membagikan zakat kepada mustahik. Terima kasih. Saya menjelaskan sampai sini saja.